Setelah minggu yang sudah menyanyikan lagu pujian sepanjang masa kasih besar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami berdiam diri di hadapan Engkau untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menguasai hati pikiran kami sehingga kami menangkap dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Tuhan menolong kami dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Biarlah kami hidup sesuai dengan kemauan Engkau. Bersabdalah dan biarlah hati kami, pikiran kami menjadi semaian yang subur bagi firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah minggu terakhir di bulan Februari. Kita telah membahas beberapa kali berkenaan dengan kasih karunia Allah bagi kita, yaitu hidup kekal. Kita perlu hidup kekal oleh karena kasih karunia Allah. Dan minggu yang akan datang kita akan memasuki bulan Maret. Pada bulan Maret atau di akhir bulan Maret kita akan merayakan Paskah, kematian Yesus Kristus dan juga kebangkitan Yesus Kristus. Oleh karena itu kita akan membahas berkenaan dengan kesetiaan dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam melaksanakan misinya bagi manusia. Misi dari Allah bagi manusia yaitu untuk penebusan dosa kita semuanya. Itu akan kita bahas pada bulan Maret, di mana kita bersama-sama merayakan Paskah. Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat YouTube, di beberapa YouTube dari saudara-saudara kita memberitahukan bahwa kita mengatakan kita jangan sampai kalah dalam promosi agama. Kalau agama seberang, katanya agama Kristen, mempromosikan kalau mati pasti masuk surga dan pulang kembali ke rumah Bapa di surga. Kita jangan sampai kalah promosinya seperti itu. Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab memang memberitahukan dan menegaskan kepada kita semuanya bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Alkitab memang mengajarkan kepada kita dan memberitahukan kebenaran. Setiap orang yang mati dalam Tuhan tidak akan mati untuk selama-lamanya, mendapatkan jaminan kebangkitan dari kematian dan sekaligus diberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Nah, penegasan ini jelas sekali. Kita bukan kecap pasti nomor satu. Kita bukan promosi ya, produk kita pasti nomor satu, bukan begitu. Memang kebenaran yang diajarkan kepada kita, demikian juga sabda dari Tuhan Yesus Kristus telah memberikan kepada kita satu penegasan bahwa barang siapa percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, tidak turut dihukum, sudah pindah dari dalam maut ke dalam kehidupan yang kekal. Di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 24. Kemudian Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 juga ditegaskan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan Yesus Kristus sendiri bersabda dan memberitahukan kepada kita semuanya bahwa barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan berhidup yang kekal. Kemudian para rasul juga menegaskan, melanjutkan bahwa orang benar hidup oleh karena percaya. Di dalam iman ada kekuatan yang besar dari Allah di dalam Yesus Kristus yang mendatangkan kepada kita keselamatan. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 23, upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi pemberitaan ini bukan promosi seperti produk-produk supaya orang tertarik, tetapi memang ini adalah kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, jaminan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, jaminan kepada setiap orang yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Oleh karena itu, setiap orang yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak perlu mencari jalan keselamatan yang lain. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang kepadanya kita boleh selamat selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan juga dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa selain melalui aku. Jadi Alkitab, firman Tuhan telah menegaskan kebenaran bahwa setiap orang yang ada di dalam Kristus pasti beroleh hidup yang kekal. Lalu hidup kekal itu apa? Hidup semacam yang dimiliki oleh Allah dan hidup bersama-sama dengan Allah. Kalau kita ditanya Allah kita itu di mana? Oh, di surga ya, berarti di tempat di mana kita berada, di tempat di mana Allah berada, di situ pun kita juga berada. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 1-3, di sana dikatakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi kita semuanya. Dan kalau semuanya sudah selesai, Ia akan kembali untuk membawa kita ke sana. Sebab yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus yaitu supaya di tempat di mana aku ada, di situ pun kamu juga berada. Berarti setiap orang yang ada di dalam Yesus Kristus pada saatnya nanti bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam surga. Nah, di dalam kitab Injil baik Matius berkali-kali, Markus juga Lukas dan Yohanes berkali-kali orang-orang bertanya, guru apa yang harus saya lakukan? Baik itu yang bertanya dengan tulus maupun bertanya untuk menguji Yesus Kristus, untuk mencoba Yesus Kristus. Guru yang baik, apa yang seharusnya saya lakukan supaya saya beroleh hidup yang kekal? Ada orang-orang Farisi yang mencobai dia, apa yang harus dilakukan supaya beroleh hidup yang kekal? Tapi ada juga salah satu di antara orang Farisi yang namanya Nikodemus, anggota mahkamah agama, ia juga datang kepada Yesus, tapi datang dengan ketulusan hati. Guru, apa yang seharusnya kami lakukan supaya kami beroleh bagian dalam kerajaan Allah? Jadi ada yang datang bertanya kepada Yesus, bagaimana untuk memperoleh hidup yang kekal, bagaimana supaya mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah, baik itu dengan maksud tulus maupun dengan maksud tidak tulus, tetapi Tuhan Yesus Kristus memberikan penegasan bahwa hidup kekal masuk dalam kerajaan surga tidak akan mungkin dapat diperoleh oleh manusia dengan apa yang dilakukannya. Bagi manusia masuk ke surga, hidup kekal adalah mustahil. Tidak mungkin manusia dengan segala upaya yang dilakukannya bisa masuk ke surga. Kemungkinan ke surga itu hanya ada di tangan Allah. Oleh karena itu ketika para muridnya, para rasul mengatakan, kalau begitu siapakah yang masuk surga? Kalau orang kaya sukar masuk surga, orang kaya yang baik hati, orang kaya yang saleh, orang kaya yang beribadah sukar masuk surga. Lalu bagaimana dengan kita ini? Siapa yang masuk surga? Tuhan Yesus Kristus menegaskan, bagi manusia itu mustahil, tapi tidak ada yang mustahil di tangan Allah. Ini berarti menjelaskan kepada kita kemungkinan masuk surga hanya datang dari Allah sendiri. Kemungkinan masuk surga hanya datang dari Allah sendiri, dan kemudian kita katakan itu adalah kasih karunia Allah. Oleh karena itu Rasul Paulus di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9, jangan kamu kira bahwa kamu bisa memperoleh hidup yang kekal itu karena perbuatanmu, karena pekerjaanmu, karena usahamu. Tidak ada seorang pun yang bisa beroleh hidup yang kekal atau beroleh keselamatan karena hasil usahanya, karena pekerjaannya, karena apa yang dilakukannya. Kita beroleh selamat oleh karena kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu kalau kita ini telah beroleh selamat di dalam Tuhan Yesus Kristus karena kasih karunia Allah, apa yang seharusnya nyata dalam kehidupan kita? Kalau didasarkan pada Efesus pasal 2 ayat 8, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah, maka sifat yang paling mendasar, watak yang paling mendasar, sikap yang paling mendasar dalam kehidupan orang-orang yang telah menyadari bahwa diselamatkan itu oleh karena kasih karunia Allah adalah kerendahan hati. Karena itu Paulus mengatakan, jangan ada seorang pun di antara kalian yang memegahkan diri. Siapakah kalian sehingga kalian selamat?
Apakah yang telah kalian lakukan yang membuat kalian selamat? Tidak ada seorang pun yang bisa selamat karena apa yang dilakukannya, apa yang dikerjakannya. Kalau kita selamat itu karena kemurahan Allah, karena kasih karunia Allah. Oleh karena itu jangan ada seorang pun yang menjadi pengikut Kristus, menjadi orang yang memegahkan diri, orang yang angkuh, orang yang sombong, orang yang sok, atau orang yang merasa hebat. Sebab kita semua orang berdosa, selamat dan tidaknya kita semua ditentukan oleh Allah. Dan kita telah ditentukan selamat karena kita ada di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Nah sekarang mari kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-6, ayat 21 sampai dengan 23. Roma pasal 6, 20 sampai dengan 23. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu sekarang malu. Kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Sebelum kita ada di dalam Kristus, kita semua adalah hamba dosa. Apapun yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita kerjakan atas nama apapun, atas nama moral, atas nama etika, atas nama hukum, atas nama keadilan, atas nama kebenaran. Di dalam diri manusia tidak pernah ditemukan kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sejati itu hanya datang dari Allah saja, yaitu Yesus Kristus. Karena itu di dalam Injil Yohanes pasal 14, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Kebenaran tidak pernah dapat kebenaran yang sejati tidak akan pernah ditemukan di dalam diri manusia. Kebenaran yang dilahirkan oleh manusia bersifat relatif. Masing-masing manusia berpegang dan menganut kebenarannya sendiri. Kalau setiap orang mempunyai kebenarannya sendiri, maka tidak ada kebenaran yang mutlak, yang absolut, yang bersumber dari manusia. Kalau kebenaran itu bersumber dari manusia, kebenaran itu sifatnya apa? Relatif. Kebenaran yang dilahirkan karena subjektivitas seorang manusia. Nah, kalau kita bergantung pada kebenaran yang dilahirkan oleh manusia, maka kita akan ketemu dengan kebenaran satu dengan yang lainnya bisa saling bertentangan karena dilahirkan oleh manusia dengan watak dan sifat subjektivitasnya masing-masing. Sebab itu dikatakan bahwa kebenaran yang dilahirkan oleh manusia adalah kebenaran yang relatif, bukan mutlak, bukan absolut. Kebenaran yang mutlak, kebenaran yang absolut hanya datang dari Allah saja, di mana di dalam kebenarannya tidak ada kesalahan, tidak ada kekeliruan, tidak ada dosa, tidak ada noda, tidak ada cacat, tidak ada celah. Tidak ada unsur-unsur kepentingan yang menodai kebenaran yang sejati itu. Kebenaran yang sejati hanya lahir dari Allah dan telah dihadirkan kepada kita di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu siapa yang menemukan kebenaran yang sejati selain daripada setiap orang yang ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Karena itu hidup di luar Kristus dan tanpa Kristus tidak akan pernah melahirkan kehidupan kekal, tapi melahirkan kematian. Oleh sebab itu di dalam Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan sebab upah dosa ialah maut. Ya, saya ingin tegaskan lagi ya. Sebab upah dosa ialah apa? Maut. Kematian, keterpisahan dari Allah abadi. Upah dosa ialah maut. Kata upah, sesuatu yang diberikan sebagai hasil dari kerja, dari hasil dari pekerjaan atau perbuatan. Oleh karena itu kalau ada kata upah dosa ialah maut, berarti apa? Semua hasil pekerjaan orang berdosa ialah maut, ialah kematian. Oleh karena itu ditegaskan ulang bahwa keselamatan kehidupan yang kekal bagi manusia dengan usahanya sendiri itu adalah mustahil. Tidak mungkin, bahasa saya tangeh lamun. Jadi tidak mungkin ya, tangeh lamun. Tidak akan bisa seseorang itu bisa masuk surga oleh karena perbuatannya sendiri. Tidak mungkin dan tidak bisa.
Karena itu Paulus memberikan penegasan di hadapan orang-orang Yahudi yang tinggal di Roma. Karena sasaran pemberitaan Injil Paulus yang utama di Roma adalah orang-orang Yahudi, orang-orang yang hidup berpegang pada kebenaran Taurat itu, orang-orang Yahudi. Dan dalam kitab Roma memang telah disimpulkan orang yang di bawah Taurat maupun di luar Taurat semuanya mati oleh karena dosa-dosanya. Jadi apapun yang dikerjakan oleh manusia berdosa tidak akan pernah memindahkan dia dari maut ke dalam hidup. Kalau berdasarkan Yohanes pasal yang kelima 24, hanya orang yang ada di dalam Yesus, yang percaya pada Yesus, yang berhidup kekal, yang tidak turut hukum, yang sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-9 juga, di balik ungkapan siapakah kita dan misi yang kita emban, ayat 10 dikatakan bahwa kasih Allah yang besar di dalam Kristus telah memindahkan kita dari dalam gelap kepada terangnya yang ajaib. Jadi hanya dari Allah saja kita dimungkinkan lepas dari kematian, berhidup yang kekal. Lepas dari hukuman dan berhidup yang kekal. Lepas dari kebinasaan dan berbahagia dalam kerajaan surga. Hanya kasih karunia Allah yang memungkinkan kita beroleh hidup yang kekal. Dan kasih karunia Allah itu telah diberikan kepada kita melalui siapa? Tuhan Yesus Kristus. Karena itu barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu saudaraku, engkau sudah ada di dalam Yesus Kristus. Jangan pernah meninggalkannya. Dalam Kolose pasal yang kedua, di sana dikatakan, Kolose pasal yang kedua, ayat yang kelima, ayat yang keenam, ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kalau kita sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, hendaklah kita tetap hidup di dalam Kristus. Kalau kita hidup di dalam Kristus, berarti kita tidak lagi hamba dosa. Kita adalah hamba Allah, kita adalah hamba kebenaran. Kita adalah hamba Allah, kita adalah hamba kebenaran. Dikatakan di dalam ayat yang ke-22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Kita yang ada di dalam Kristus, kita adalah hamba Allah, kita adalah hamba kebenaran. Karena itu kita tidak lagi hidup untuk berbuat dosa. Dosa dengan segala aspeknya telah kita tinggalkan. Dan kita sekarang adalah hamba Allah, abdi Allah di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita hamba Allah, kita datang beribadah pada hari Minggu untuk menunjukkan sembah bakti kita kepada Allah yang adalah Tuhan kita. Kita adalah hamba Allah, kita memuji-muji Dia untuk mengagung-agungkan Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Kita adalah hamba Allah. Apapun yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam hidup kita ini, mestinya segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kepada kita semuanya. Baiklah, kita semua bertekad sebagai orang yang sudah menerima anugerah keselamatan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang disebutnya sebagai hamba Allah, kita semua bertekad sebagaimana Ibu Maria telah menyatakan, menandaskan komitmen hidupnya, sesungguhnya aku inilah hamba Allah, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Hidup kita secara keseluruhan, Bapak Ibu dan Saudaraku, sebagai hamba Allah, mengabdi kepada Allah, melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah kepada kita semuanya.
Gusti menika merintahaken kita menapa to Pak Pendeta? Kok kula mboten mangertos to. Nah, perintahipun Gusti Allah dumateng kita menika sampun kecathet wonten ing sabda pandikanipun Gusti wonten ing Alkitab menika. Dados menawi kita pengin mangertos menapa ingkang dados sabda pandikanipun Gusti, menapa dawuhipun Gusti, menapa ingkang dipun kersakaken dening Gusti, Bapak Ibu simbah-simbah kedah napa? Maos kitab suci ya. Kalau kita ingin maksud dan kehendak Allah bagi kita, kita ingin mencari tahunya, ya mencari tahunya di dalam Alkitab. Sinten ingkang saben dinten maos kitab suci? Silahkan angkat tangan. Wah, angel ya. Oh, wonten. Ada. Sinten ingkang saben dinten boten kendhat bika HP. Wah, lah ya sing duwe HP wis ora bakal lali. Alkitab carry ra masalah, HP carry. Waduh, masalah besar. Kalau kita ingin mengerti kehendak Allah bagi kita dalam hidup kita sebagai hamba Allah, mestinya kita selalu membaca Alkitab. Boleh juga aplikasi Alkitab yang ada di HP, ya. Boleh membaca itu. Kemana-mana bawa HP berarti kemana-mana selalu bisa baca Alkitab. Betul atau betul? Nah, monggo. Monggo nggih. Menawi kemana-mana bisa baca Alkitab, monggo dilaksanakan. Dipun laksanakan nggih. Maos Alkitab datang pundi kemawon lewat wonten aplikasi napa? HP. Alkitab. Nah, dipun waos. Alkitab Facebook, Facebook. Alkitab WA, WA. Alkitab Instagram, Instagram. Alkitab YouTube, YouTube. Nah, pilihannya kathah. Ini pilihan ganda. Alkitab, WA, Instagram, kathah. Ini pilihan ganda. Yang dicontreng yang mana? Baca Alkitab. Puji Tuhan, haleluya. Sidang Jemaat Gereja Baptis Indonesia Setia Bakti. Pasti oke. Ya, kita semua telah beroleh selamat karena kita ada di dalam siapa? Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita adalah hamba Allah. Kesudahan hidup setiap orang yang ada di dalam Kristus, yang adalah hamba adalah kehidupan kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih firman-Mu telah memberikan penegasan kepada kami bahwa kami telah beroleh hidup kekal oleh karena kami ada di dalam Kristus. Dalam keseharian hidup kami, Engkau telah menyatakan bahwa kami adalah hamba Allah di dalam Kristus. Biarlah kami selalu mengerti apa yang seharusnya kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami mengerti maksud dan kehendak-Mu. Biarlah kami selalu membaca firman-Mu, mengerti apa yang Tuhan perintahkan, di bawah pimpinan Roh Kudus. Biarlah kami hidup sesuai dengan perintah-Mu. Terima kasih oleh karena anugerah-Mu yang luar biasa, hidup kekal dan tempat bersama-sama dengan Kristus di dalam surga. Bahkan ada penegasan, oleh karena kasih-Mu di dalam Kristus, kami telah menerima segala berkat rohani dalam surga. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.